Assalamualaikum Bu Irza. Apa kabar Bu Irza hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Gimana kabar Pak Nas hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bu. Terima kasih Bu Irza sudah meluangkan waktunya. Gimana nih kemarin Bu Irza kirim pesan ke saya, katanya ada yang mau diobrolin nih, ada sesuatu yang penting yang mau disampaikan ke saya. Bukan begitu Bu Irza? Iya nih Pak, saya butuh bantuan Pak Nas nih untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi di sekolah berkenaan dengan guru-guru saya Pak. Iya, iya. Berkenangan dengan guru ya. Baik Bu, nanti kita ngobrolilah di kesempatan coaching hari ini. Karena waktu kita terbatas nih Bu, langsung saja kita kepada topiknya nih. Kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan coaching kita pada sore hari ini? Ini Pak, posisi saya kan sebagai kepala sekolah. Nah, saya menginginkan Ya. guru-guru saya bekerja dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, permasalahannya di sekolah ada 3 orang guru yang berstatus sebagai P3K dan mereka tidak menunjukkan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Saya menginginkan sebenarnya mereka bertiga ini ke depannya memiliki disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja. Oh, iya ya. Jadi permasalahan yang dihadapi Ibu Erza adalah ada 3 orang guru status P3K, tetapi disiplin dan tanggung jawab kerjanya dalam sehari-hari masih belum sesuai dengan harapan Bu Erza ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, oke Bu. Baik. Ini orang yang disiplin dan tanggung jawab seperti apa? Kalau menurut saya, disiplin itu memiliki kesadaran diri, melakukan sesuatu dengan tepat waktu, kemudian kehadirannya kehadiran sehari-hari tinggi, tidak sering izin, kemudian bertanggung jawab, tidak meninggalkan pekerjaan, terutama sekali pada jam pelajarannya sendiri gitu, dan kemudian bekerja dengan Ya, sungguh-sungguh. ya, baik. Berarti menurut Bu Erza, disiplin itu ialah diantaranya kehadirannya tinggi, dan tidak sering terlambat, kemudian menunjukkan kinerja atau bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke. Kalau misal nih di sekolah Ibu nih misalnya, ada guru yang kehadirannya misal bagus, tetapi dia sering meninggalkan pekerjaan tetapi tidak di luar jam pelajaran dia. Itu gimana? Kalau kasusnya seperti itu sih menurut saya masih menunjukkan disiplin yang bagus ya Pak. Karena kan tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai guru. Tapi guru tersebut harus kembali lagi ke sekolah untuk melanjutkan tugasnya sampai tiba waktunya jam kerja habis. Oke, baik. Berarti selagi masih menjalankan tugas pokoknya sebagai guru, dia meninggalkan pekerjaannya di luar dari jam pelajaran, berarti masih bisa ditolerir itu Bu ya. Ya, baik Bu. Kembali ke topik permasalahan ini. Kalau menurut Bu Irsa nih, kalau boleh tahu nih, seberapa sering Ya. 3 orang guru itu yang berstatus P3K menunjukkan ketidakdisiplinannya nih?
Kalau menurut pengamatan dan pemantauan saya itu tak bisa dihitung lagi ya Pak, karena secara kuantitas kedisiplinan itu hampir sama ya, kehadirannya juga rendah, Iya, sering terlambat masuk kelas, kemudian sering meninggalkan kelas pada jam pelajaran. iya, iya. Oh, berarti sesuai dengan pengamatan dari Ibu Erza, intensitas dari ketidakdisiplinan tiga orang guru P3K itu termasuk tinggi, Bu ya, termasuk tinggi. Iya Pak. Baik, berkaitan dengan hal ini nih, apakah selama ini Bu Erza sudah melakukan suatu upaya nih kepada tiga orang guru tersebut? Ada sih Pak yang saya lakukan ya, seperti saya dalam rapat-rapat gitu ya, saya ajak semua guru untuk disiplin, bertanggung jawab, kemudian bagi guru-guru yang masih rendah kedisiplinannya agar ditingkatkan lagi, kemudian masuk tepat waktu, kemudian jangan sering terlambat, dan jangan sering meninggalkan kelas. Sekarang juga saya memberikan himbauan di WA. Kadang-kadang juga saya mengontrol kelas pada jam-jam tertentu sambil berkeliling gitu kan Pak. Tapi saya masih menemukan juga tuh, masih saya temukan juga disiplin dan tanggung jawab yang masih belum maksimal gitu ya, belum belum baik. Nah kalau diingatkan baru gitu Pak ya. Kalau saya lengah sedikit, udah kembali lagi deh gitu Pak. Iya, iya, iya. Berarti upaya yang biasa Ibu lakukan baru sebatas di rapat, sering diberikan peringatan atau himbauan, kemudian melakukan himbauan-himbauan atau ajakan-ajakan melalui WA group ya, gitu Bu ya. Ya. Kemudian Bu, Ya Pak. kira-kira apa nih Bu yang menjadi hambatan Ibu sehingga sampai saat ini nih Ibu belum melakukan misal hal yang lebih konkret seperti pemanggilan gitu. Oh gitu. Ya sebenarnya sih ya saya masih agak ragu juga ya Pak ya, karena mungkin saya masih mengharapkan mereka memiliki kesadaran lah gitu Pak, kesadaran diri gitu kan, tanpa tanpa harus saya panggil gitu kan Pak. Cuman ya sepertinya eh ya gitulah Pak, masih mengharapkan mereka punya kesadaran diri dulu, tapi saya lihat belum juga gitu, belum punya kesadaran diri saya lihat. Dan saya juga ragu nih, saya akan mengambil tindakan seperti apa ini Pak, dengan kasus seperti Baik, ini. iya, iya. Baik, berarti menurut Bu Erza masih menunggu kesadaran diri dari eh, tiga orang guru P3K itu Bu ya. Baik Bu. Ya, Kira-kira nih Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu mungkin selama ini kan kalau dari pengakuan Bu Erza tadi masih menunggu nih, masih menunggu dari ya saya pun ragu juga nih Pak, mau ngambil tindakannya seperti apa gitu ya. hmm, Sekalian saya nunggu, saya juga masih bingung nih Pak, mengambil tindakannya seperti apa gitu Pak. hmm, iya, iya, iya. Baik Bu, berarti masih ragu dan masih bingung nih Ibu Erza mengambil tindakan pemanggilan. Kira-kira nih Bu, mana yang lebih efektif atau yang lebih baik Ibu membiarkan ini berlarut-larut atau Ibu melakukan tindakan yang lebih konkret? Oh, sepertinya saya tidak membiarkan berlarut-larut nih Pak ya. Iya, Mungkin lebih baik saya lakukan pemanggilan ya Pak ya. Mm, ya. Iya, Berarti ada upaya nih Bu ya. Ibu ada rencana berarti Ibu ya untuk iya, ada Pak. melakukan pemanggilan Bu ya. Iya, ada Pak.
Baik. Berarti kalau ada rencana nih Ibu melakukan satu pemanggilan, berarti sudah mulai ketemu nih titik terangnya nih Bu. Ya. Kalau begitu berarti apakah Ibu Herza nih selaku kepala sekolah yang di dalam jabatan tersebut melekat kewenangan nih untuk membimbing guru-guru, Ibu Herza berani melakukan suatu tindakan untuk mengubah keadaan mereka supaya mereka lebih cepat nih mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, pastinya saya harus berani ya, Pak. Dan dari percakapan ini saya mendapatkan ide ya, akan melakukan suatu tindakan yang positif gitu. Oke, bagus. Berarti ada itikat, ada niat ya dari Bu Erza tadi, pasti berani ya Bu Erza melakukan tindakan yang lebih konkret seperti pemanggilan ya begitu Bu ya. Nah, iya Pak. Oke, bagus. Itu bagus nih Bu. Saya setuju tuh dengan rencana itu karena mungkin itu akan lebih menyelesaikan kasus itu lebih cepat. Kira-kira nih Bu, rencana apa nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Rencana apa yang lebih konkretnya nih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk lebih konkretnya, saya akan memanggil guru tersebut satu persatu. Saya juga akan melakukan coaching secara bergantian dan cara kedua itu saya akan mungkin saya akan mengadakan IHT untuk mendatangkan instruktur yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi agar guru-guru di sekolah saya terutama gitu ya Pak yang bermasalah tadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Wah, bagus tuh Bu. Suatu rencana yang luar biasa nih kalau menurut saya. Jadi dari awal tadi ada keraguan, ada kebingungan, kemudian nih ada suatu rencana konkret yang akan Ibu lakukan, akan melakukan pemanggilan, bahkan Ibu akan melakukan coaching satu persatu. Kemudian Ibu akan melakukan in-house training tentang kedisiplinan. Wah, itu bagus sekali tuh, Bu. Saya sangat mendukung di upaya yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, karena waktu kita dalam percakapan ini terbatas, dibatasi waktunya, ya kita hanya ada punya waktu sekitar 15-20 menit nih Bu. Ya Pak. Kalau menurut Ibu, sampai saat ini, sampai di titik ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini nih Bu? Saya itu sebagai kepala sekolah itu sebaiknya memang punya keberanian ya Pak ya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah saya dan tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut. Jadi harus ada solusi. Nah, dan saya mendapatkan solusinya nih Pak di percakapan kita ini. Ya, tapi dari percakapan ini Ibu mendapatkan komitmen ya akan melakukan suatu tindakan pemanggilan, kemudian setelah itu nanti akan melakukan in-house training. Bagus Bu, luar biasa. Kira-kira nih Bu, apa nih rencana aksi itu akan Ibu lakukan Ibu, akan Ibu kerjakan? Ya, kalau untuk proses pemanggilan ini mungkin saya bisa mulai besok ya Pak, mulai dari 1 orang dulu, kemudian kalau bisa secara berurutan langsung selama beberapa hari gitu ya, dan setelah itu baru saya akan mengadakan IHT. Mungkin IHT itu butuh waktu 1 minggu atau lebih kurang 2 minggu lagi ya Pak. Ya, lebih konkretnya kapan Bu Ibu akan melakukan pekerjaan ini? Besok Pak, iya besok mungkin saya akan, sekarang hari Senin, Selasa besok saya akan melakukan pemanggilan secara bergantian untuk IHT 2 minggu lagi Pak, 2 minggu lagi akan dilaksanakan. Oke, baik.
suatu keputusan yang sangat bijak dan sangat bagus. Dalam waktu dekat, sekitar di Senin, Selasa atau Rabu ya Bu ya, Ibu Rabu sudah mulai melakukan pemanggilan, dan selesai itu akan melakukan pelatihan in-house training tentang kedisiplinan. Jadi kalau dilihat tadi Ibu menyebutkan durasinya sekitar 2 minggu. Luar biasa Bu. Iya Pak. Mantap. Itu Ibu kabar baik dari Bu Erza. Iya Pak, terima kasih. Hasil Iya. dari percakapan kita pada hari ini. Ya, sukses selalu untuk Ibu Erza. Iya Pak, terima kasih Pak Nas. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, karena coaching kita, pertemuan kita pada hari ini ya tidak lama-lama, sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, terima kasih, kita udah sampai di penghujung waktu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erza. Selamat untuk menjalankan perubahan kepada 3 orang guru dan kepada guru-guru lainnya melalui in-house training. Terima kasih Bu Erza. Ya Pak, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus, Assalamualaikum Pak Nas. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ini Bapak datang menjumpai saya ya. Ada yang mau dibicarakan Ya. Pak? Iya Bu, ada yang mau dibicarakan nih sama Ibu, ada yang mau diobrolin. Ya. Ya, Ya Pak, silakan. ya. Jadi ini Bu, saya menghadapi ada masalah nih di sekolah. Jadi ada murid saya yang bernama Firman, kelas 8. Dia sering merokok di sekolah dan sering dia menjahili kawannya atau mungkin sering membuli kawannya. Jadi itulah Bu, saya sudah melakukan suatu upaya sebagai wali kelas, tetapi sampai hari ini belum ada hasil karena saya juga menghadapi dilema nih Bu. Jadi di samping dia murid di sekolah saya, dia juga anak seorang guru yang mengajar di sekolah saya juga gitu. Jadi dilema saya dengan masalah ini gitu. Karena kadang-kadang orang tuanya itu dia tidak terlalu percaya gitu dengan omongan daripada guru-guru atau guru piket atau guru-guru yang lain. Jadi dia seolah-olah kalau ada laporan itu dia membela anaknya terus gitu. Ini jadi dilema bagi saya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan kasus ini yang benar, yang fair gitu Bu. Oh gitu. Jadi ada anak di sekolah Bapak ya, di sekolah gitu ya. Iya. Kelas 8, siapa tak namanya Firman, merokok. Ini anaknya merokok, kemudian bully, dan dilemanya ini malah justru anak guru gitu ya. Dan tadi upaya, nah saya mau tanya nih Pak, upaya seperti apa yang sudah Bapak lakukan sebelumnya untuk menangani kasus Firman ini? Ya, jadi upaya yang sudah saya lakukan selama ini baru sebatas saya melakukan pemanggilan secara personal atau one by one terhadap anak tersebut. Saya sudah melakukan suatu nasihat ya atau semacam restitusi gitu, juga sudah bolak-balik ini diproses oleh guru piket, juga oleh pihak kesiswaan nih Bu. Tetapi itu hasilnya belum ada gitu, belum menunjukkan perubahan yang signifikan ke depannya gitu. Masih berulah terus gitu Bu. Iya, iya. Terus tanggapan orang tuanya, nah ini Pak, apakah orang tuanya ini sudah mendengar gitu Pak laporan dari guru piket atau mengenai kasus anaknya ini Pak? Nah iya Bu, jadi selama ini orang tuanya itu sebenarnya udah sering mendengar Bu, udah sering mendengar laporan dari guru-guru, termasuk dari saya juga. Kadang-kadang ketika istirahat ya sedikit memberikan
apalah ya, pemberitahuan, juga kadang-kadang guru piket, kemudian juga kadang dari pihak kesiswaan. Tetapi itu Bu, dilemanya orang tuanya ini kalau mendapat laporan tentang anaknya, dia ini seolah-olah tidak percaya dengan kejadian itu. Memang dia, masalahnya memang dia belum pernah melihat sendiri memang kejadian-kejadian itu. Jadi orang tuanya ini selaku guru di situ dia masih melakukan pembelaan-pembelaan terus kepada anaknya gitu. Jadi seolah-olah apa yang saya lihat, saya dengar, kemudian saya lakukan ketika dia melakukan pelanggaran, begitu juga oleh guru piket, juga oleh kesiswaan, itu mereka tidak mempercayai gitu. Mereka masih belum percaya bahwa anaknya melakukan satu tindakan seperti itu Bu. Gitu. Jadi orang tuanya itu seperti tidak percaya ya Pak ya dengan laporan-laporan dari piket itu karena memang tidak melihat secara langsung gitu, tidak melihatnya sendiri. Dah, menurut Bapak apakah prosesnya ini gitu ya, apakah perlu dilibatkan pihak lain nggak Pak? Menurut Bapak nih, apakah Bapak perlu dukungan gitu untuk karena bagaimanapun juga ini apakah orang tuanya ini apakah menurut Bapak apakah salah satu yang menyebabkan persoalan anaknya ini berlarut-larut gitu Pak? Ya, jadi itulah saya sampai hari ini saya masih bingung. Tetapi sebenarnya nih saya terpikir nih oleh saya nih, ada terpikir ide oleh saya nih. Bagaimana Bu ya kalau ini belum pernah saya melibatkan guru BK, nah gitu. Saya ingin melibatkan guru BK dalam penanganan kasus ini gitu. Jadi saya ingin duduk sama-sama antara saya sebagai wali kelas, kemudian si Firman selaku murid yang melakukan pelanggaran disiplin, kemudian di situ ada guru BK, juga di situ ada orang tuanya. Jadi biar saya ngomong itu bukan saya sendiri yang ngomong, tetapi dari guru BK ini mungkin dia punya catatan-catatan lain gitu. Nah itu Bu. Jadi Bapak ingin sebelumnya belum melibatkan guru BK ya Pak ya, dan sekarang ingin melibatkan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan anak ini. Nah, selain itu siapa lagi ya Pak yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan permasalahan anak ini? Karena kan tidak hanya merokok ya, tapi juga membuli. Nah, kalau membuli kan itu kan berkaitan dengan teman-teman. Selain guru BK, menurut Bapak ada lagi yang perlu dilibatkan? Iya nih Bu. Ya baik Bu. Ya, jadi gimana Bu ya kalau alangkah baiknya permasalahan ini saya selesaikan gimana nih Bu? Kalau saya selesaikan itu tidak sendirian. Nah, kalau tadi kan saya di awal menyebutkan saya akan melakukan pemanggilan, memanggil Firman, kemudian memanggil orang tuanya, kemudian saya minta bantuan guru BK. Kemudian gimana nih Bu? Satu lagi kalau saya libatkan pihak kesiswaan, karena ini hari-hari kesiswaan ini lebih banyak menangani gitu ya kasus-kasus yang ada. Itu sebenarnya guru BK pun mungkin atas pengetahuan saya mungkin dia udah melakukan juga penanganan, karena guru BK kan sebenarnya nggak mungkin kan dia tinggal diam gitu. Nah gimana nih Bu kalau ada empat pihak nih, saya wali kelas, kemudian Firman selaku murid, kemudian orang tuanya sendiri yang berstatus sebagai guru di sekolah saya sendiri, kemudian satu orang dari pihak kesiswaan. Nah mungkin biar apa yang saya sampaikan itu bukan kata saya sendiri, tetapi ada juga dasar-dasar yang diberikan oleh pihak kesiswaan, ya juga nanti dikuatkan lagi oleh guru BK. Nah itu ada rencana nih sebenarnya saya melakukan itu, tapi masih agak ini ya, masih agak kemarin saya masih ragu gitu Bu.
Ya, bagus Pak. Ini rencananya karena semakin banyak kita, menurut saya dilibatkan, pihak terlibat, ini mudah-mudahan masalahnya selesai ya Pak ya. Nah, pertanyaannya lagi nih, apa nih membuat Bapak ragu? Apa boleh saya tahu? Ya, ya yang membuat saya ragu itu Bu karena status karena orang tua dari anak tersebut dia guru yang mengajar di sekolah yang sama gitu kan. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang membuat saya ragu adalah selama ini orang tuanya yang selaku sebagai guru di sekolah itu dia kalau ada laporan dari saya dan laporan dari guru piket dan dari guru-guru yang lain, saya sering mendengar dia itu tidak seolah-olah tidak percaya dengan kejadian itu karena mungkin dia tidak melihat langsung. Jadi keraguan saya di situ. Saya takut ada selisih paham. Makanya itulah terpikir oleh saya ke depan saya akan melakukan hal yang lebih konkret dengan mengumpulkan beberapa pihak yaitu kesiswaan, guru BK, kemudian orang tuanya sendiri, kemudian anak atau siswa yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Akan saya lakukan duduk bersama biar nanti informasi yang mendukung bahwa anak ini melakukan pelanggaran itu saling diberikan oleh beberapa pihak yang mereka melihat dan mengalami sendiri menangani kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah gitu Bu. Iya, iya. Nah, kapan nih Pak rencananya Bapak lakukan? Iya, saya akan mengambil waktu yang tepat untuk menyesuaikan dengan kondisi di sekolah karena ini di sekolah masih banyak kegiatan, aktivitas. Kemudian saya juga akan melihat situasi orang tuanya. Kemudian juga saya akan melihat bagaimana nanti kesibukan daripada kesiswaan dan guru BK. Ini udah di hari Jumat nih hari ini. Berarti paling tidak mungkin hari hari Senin lah Bu atau hari Selasa depan saya akan memulai pemanggilan. Akan melakukan rencana ini. Iya. Oke. Nah, nanti Bapak punya apa nih harapan Bapak nih ketika nanti pertemuan itu sudah dilakukan gitu. Ya, harapan saya nanti setelah pertemuan itu dilaksanakan ialah ada perubahan nih Bu ya. Ada perubahan pada diri anak, bisa melakukan hal yang lebih baik ke depannya dengan tentunya membuat satu kesepakatan. Ya, kesepakatan nanti yang diketahui dan ditandatangani oleh orang tuanya sendiri. Yang kedua juga harapan saya selaku orang tua yang berstatus sebagai pendidik, ya harusnya nanti orang tuanya juga secara emosional itu harus menyadari juga lah bahwa anak yang dalam taraf masih labil itu memang suatu hal yang biasa dilakukan, apalagi cerita ini adalah bukan cerita yang dikarang-karang, tetapi banyak unsur-unsur yang sudah melihat dan menangani, ya seperti saya sebagai wali kelas, kemudian guru-guru piket yang bertugas pada setiap harinya, kemudian guru BK juga kesiswaan. Ini selalu melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi harapan saya baik anak, terutama anak bisa melakukan perubahan yang lebih baik, dan orang tua juga bisa menyadari lah bahwa kejadian-kejadian yang ada selama ini adalah bukan cerita dari sepihak, tetapi memang kejadian itu memang benar-benar sering dialami oleh anak dia sendiri gitu Bu. Iya, nah bagus Pak rencananya. Saya tunggu Pak kabar baiknya. Mudah-mudahan nanti ditemukan ya Pak ya solusi konkret setelah diadakan pertemuan yang tadi, gitu. Pertemuan yang Bapak rencanakan. Iya Bu, siap Bu. Saya nanti akan saya kabari apa yang sudah saya lakukan untuk rencana ini Bu. Nah, apa nih Pak kesimpulan pertemuan kita hari ini Pak? Ya, jadi dari awal tadi saya tadi udah menyampaikan keluhan saya, masalah yang dihadapi oleh saya tentang penanganan anak kami bernama Firman yang sering melakukan suatu pelanggaran. Jadi
dari percakapan ini didapatkanlah suatu ide-ide yang akan saya lakukan, mendapatkan inspirasi nih tadi dari Ibu, bahwa saya akan melakukan suatu rencana pemanggilan kepada anak kami yang bernama Firman, yang akan melibatkan juga orang tuanya, akan kami panggil secara resmi, juga minta dukungan kami dari pihak kesiswaan, juga dari guru bimbingan konseling. Dan rencana aksi ini saya berkomitmen akan melaksanakannya mulai hari, ya paling cepat mungkin hari Selasa depan lah, atau dalam minggu depan. Dalam rentang 1 minggu akan saya selesaikan kasus ini dengan melibatkan pihak-pihak yang sudah saya sebutkan. Jadi itu Bu, saya pikir komitmen yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, baik Pak, saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Ya Bu, baik Bu. Ya, nanti kalau memang diperlukan lagi Bapak bisa nemui saya. Oke. Terima Baik. kasih Pak Nas. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.